pemain-pemain Persib tuh banyak yang buat peluang. Iya. Tapi sekali lagi klinikalnya kurang. Gini, secara kualitas ya kita harus mengakui ya kualitas liga di Thailand udah pasti lebih baik lebih ya. Mereka bermain simpel ya. Iya, mereka benar-benar memainkan sepak bola modern sih. menurut Bolanya itu kayak ada lemnya, Bun. itu kan mau tidak mau Bojan harus melakukan rotasi. Yang pertama adalah memperbaiki jarak antar lini yang kemarin tuh terlihat ya, apalagi dari karena tadi ya fisik akhirnya mereka terlambat turun sehingga jarak antar lini tuh terlalu jauh. Mungkin di liga Oke. oke gitu kuat ya, tapi tadi sekali lagi yang kita lawan kan sekarang levelnya mungkin Ya, sudah berbeda. Beckham itu kan pemain yang lincah ya dan kreatif. Yang pasti Andrew Jung tetap pasti di awal. Artinya Liga 4 kita ini adalah gambaran besar ekosistem sepak bola kita sekarang. Tidak ada kurangnya sportivitas ya kan, mungkin juga kualitas wasit juga bisa juga menjadi masalah ya kan, yang akhirnya menyebabkan kericuhan. Usia dini, lawang usia dininya aja dipaksa kadang-kadang yang nyuri umur lah ya kan, yang harus menang dan Liga teknologi ya, Bun. liga Teknologi disetting mulu malah. Iya makanya. Nah kan Liga 4 ini dimulainya aja, undiannya aja udah masalah. Itu dia. Jadi Liga 4 ini sebenarnya sebagai jenjang untuk ke karir selanjutnya atau menjadi arena untuk mengakhiri karir seorang pemain. Betul. Tuh federasi jangan pas ada masalah tiba-tiba. Ini kan urusan sana ya kan, Bun. Pas pembagian piala aja lu pada paling depan. Kami keluarga besar ETV Sport mengucapkan Gongsi Facai 2026. Semoga tahun ini membawa rezeki selancar serangan balik cepat, kesehatan setangguh lini pertahanan, dan keberuntungan setajam penyelesaian akhir. Semoga Etizen diberikan keberlimpahan dan keberuntungan di tahun 2026 ini. Selamat datang di ETV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Ya, kembali lagi Etizen bersama saya Henry Nurdiansyah di E-Talk Sport. Yang kali ini kita akan membahas peluang Persib Bandung di lanjutan ACL 2, di mana di leg pertama Persib harus menerima kekalahan dengan skor 3-0 dari Ratchaburi FC. Dan tugas berat sudah menanti pasukan dari Bojan Hodak, di mana mereka harus bisa membalas sejumlah 3 gol dari Ratchaburi FC nanti di kandang Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api. Tapi sebelumnya untuk seluruh Etizen, jika kalian suka dengan program kami, silakan di like, comment, share, dan hype, lalu juga di subscribe akun YouTube kami. Dan di studio kali ini kita ditemani oleh Bunda kita, Bunda Erika. Halo. Gimana kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali wajahnya Bunda Erika. Sudah lama kali ya ini. kita nggak ngobrol-ngobrol. Udah lama kita di banned Akhirnya nih. tampil juga ya, Say. Dan co-host bersama Aduh, Teti ini makin hilang lama-lama kulihat udah. Muncul lagi kita nih, guys. Halo. Ketiban nih, pesonanya. Ketiban yang sebelah. Ya, Bunda. Yes. Sebelumnya pertandingan ACL Persib Bandung melawan Ratchaburi di leg pertama, Bunda live reaction seru sekali tuh kemarin. Ya, kita tahu skornya 3-0, Bun. Berat sekali ini untuk menambah 3 gol di Bandung. Tapi Bunda mungkin punya catatan sebelumnya di pertandingan melawan Ratchaburi. Ya, pada saat kemarin kita di leg 1 lawan Ratchaburi kemarin ya, kita tuh ada beberapa lah hal yang aku note. Pertama, fisik, kebugaran pemain tuh kemarin terlihat sekali bahwa pemain-pemain Persib tuh kemarin agak kurang bugar menurutku, sehingga berpengaruh kepada penerapan taktik dari pelatih ya gitu loh, karena memang apalagi sudah 20 menit terakhir itu ya banyak sekali kita pada saat Ratchaburi itu transisi dari bertahan ke menyerangnya itu kita keteteran, sehingga kan di babak kedua terciptalah 2 gol ya. 2 gol lagi ya. 2 gol di babak gitu kedua. Bahkan
bahkan pemain pengganti substitutnya Ratchaburi itu yang ngegolin yang di gol kedua ya salah satunya kan. Iya. Gitu. Nah, itu menjadi catatan kita karena dari situ kelihatan sekali bahwa pada akhirnya taktik tidak berjalan. Iya. Transisi dari bertahan menyerang bertahan, counter attack dan saya tidak berjalan cepat ya gitu loh. Jadi banyak ketinggalannya kemarin itu gitu. Jadi kita tuh pemain-pemain apalagi yang di tengah gitu ya tidak bisa membantu untuk bertahan. Iya. Sehingga banyak sekali kemarin tuh kan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kita dihukum menjadi gol itu kemarin. Tom Haye juga banyakan marah-marahnya nih. Ya, Seperti kemarin biasa. terlihat bahwa Tom Haye juga bermain tidak seperti biasanya. Ini membuktikan gini. Mungkin pada saat di liga dengan permainan yang pressure yang berbeda ya, yang permainan juga yang kualitas yang mungkin sedikit berbeda. Jelas. Tom Haye bisa bermain 90 menit full. Tapi pada saat kemarin kita lawan Ratchaburi dengan permainan yang intensitas tinggi gitu kan, intensitas tinggi, ya ternyata fisiknya tetap keteteran, kedodoran gitu. Dan apalagi kan di tengah sepertinya ketidakhadiran Mark Klok juga ya, Beckham juga, dan Beckham Putra juga berpengaruh gitu, sehingga dia terlihat sampai kelelahan yang pada saat gol yang ketiga apa kalau nggak salah yang dia hanya bisa cuma udah diam ya kan gitu loh, karena ya tadi fisik itu kan kita bicara fisik ya. Nah mudah-mudahan ya kita lihat nanti 1 minggu libur ini bisa nggak mengembalikan kebugaran pemain-pemain dari Persib gitu. Nah dari sisi Persib sendiri sebenarnya kalau kita bandingkan dengan musim lalu, striker Persib Bandung di musim ini menuai banyak sorotan nih karena kekurang klinisan dari striker-striker yang ada, dan di liga pun mereka masih kesulitan untuk cetak gol. Termasuk kemarin merekrut pemain baru berposisi penyerang, Castel dari Spanyol, dengan catatan di klub sebelumnya 15 pertandingan 3 gol. Nah menurut Bunda gimana nih kalau dibandingkan dengan David da Silva dan Ciro yang udah pindah musim lalu? Ya, tapi gini, sebenarnya kemarin pada saat lawan Ratchaburi yang pertama ya di leg 1 kemarin di Thailand, pemain-pemain Persib tuh banyak yang buat peluang. Iya. Tapi sekali lagi klinikalnya kurang. Jadi finishingnya kurang sehingga tidak bisa dikonversi menjadi gol. Nah itu dan di tengah-tengah pertandingan kan Andrew Jung kan ditarik ya gitu, terus digantikanlah dengan Castel ya. Castel gitu. Tapi tidak juga bisa memberikan pengaruh yang signifikan, perubahan yang signifikan. Ya tadi mungkin satu karena kan aku juga nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Bojan. Ya karena Castel maupun Kurzawa itu kan baru bergabung. Iya, betul. Butuh waktu, butuh adaptasi, tapi dia berani untuk menurunkan mereka di pertandingan yang menurutku sih sangat krusial ya gitu loh. Udah pressure banget ya. Ya, dan itu kan terbukti bahwa kita akhirnya Persib mengalami kekalahan 3-0. Nah, itu juga menjadi catatan. Apakah nanti di GBLA Bojak akan kembali memberikan kejutan kan karena Coach Bojak ini kan sering sekali memberikan Iya, kejutannya kan. Kejutan ya gitu. Kemarin itu aku sempat gini. Pada saat pergantian pemain yang masuk sih sudah bisa diduga lah. Termasuk salah satunya Kurzawa juga kita memang mungkin karena akan Dewangga juga keteteran juga di situ di sisi Dewangga. Gitu ya. Di situ Kurzawa, lalu kemudian Adam Ali sempat masuk, lalu kemudian Sadil Ramdhani. Nah, ini dua tapi pemain yang kita nggak nyangka itu adalah yang diganti. Aku nggak nyangka juga Andrew Jung cepat sekali ditarikan kemarin itu. Karena nggak kelihatan mungkin Bun. Ya, lalu kemudian Dewangga juga diganti. Aku pikir tadinya Eliano itu akan diganti Reinders ya, tapi ternyata enggak gitu loh. Karena menurut aku kemarin Reinders juga mainnya kurang. Eliano kemarin di posisinya di tengah. Dia posisinya Joy Pelopesi kalau di timnas ya. Di posisi itu ya. Jadi kurang kelihatan dia. Dia bisa main di sayap ya. Cuman gol yang kedua kalau nggak salah itu juga sebenarnya kemarin telat juga kan, hanya ngelihat juga si Eliano gitu. Jadi memang
Ya itu tadi ya, karena kurang terlihat juga atau apa gitu kan. Jadi aku sih melihatnya kemarin, menurutku ya kemarin salah satu yang, tapi kan mungkin pelatih punya Ya, punya pandangan sendiri. pandangan Ya. sendiri ya, it's okay. Tapi peluang kita banyak. Shot on, bahkan kita ball position pun kita menang. Gitu ya. Kita menguasain pertandingan. Ya, makanya masih ada harapan lah nanti Ya. di leg kedua. Jadi tuh waktu kemarin kan Bunda nonton nih kan pertandingannya. Jadi menurut Bunda itu emang dari ini kesalahan taktik pelatih ataupun pemain yang nggak menjalankan, atau tim dari Thailand ini Ratchaburi ini yang menurut pandanganku nonton ya, mereka seperti bukan yang kita lihat gitu. Memang benar-benar bermain simple tapi wah bagus. Ya. Apa itu harus dicontoh tim-tim Liga 1, Bun? Ya gini, secara kualitas ya kita harus mengakui ya, kualitas liga di Thailand udah pasti lebih baik lebih ya. Mereka bermain simple ya. Iya, dan Ratchaburi itu biar bagaimanapun mereka sekarang menduduki Rank posisi 2 di Thailand ya. Jadi bukan juga tim ecek-ecek, cuman satu di bawah Buriram ya kalau nggak Iya. salah ya. Buriram ya Iya, nomor di satu ya. nomor satu Buriram. Oke. Nah, jadi memang secara kualitas permainan ya, terus kemudian counter attack-nya. Coba lihat kemarin, kalau kita lihat kemarin tuh main Luar biasa. cepat sekali mereka, begitu sangat efektif. Nomor 10-nya pemain Thailand itu luar Mereka biasa. benar-benar memainkan sepak bola modern sih. menurutku. Bolanya itu kayak ada lemnya, Bun. Dioper ke teman Iya, langsung. iya. Terus kemudian akurasi passing, Akurasi passing. itu juga luar biasa. Dan yang perlu diingat, mereka juga cuman 2 ya kayaknya pemain asingnya Asli. ya. 2 Iya. atau 3 Rata-rata gitu. pemain-pemain yang udah legend-legend di Thailand lah. Pemain-pemain yang udah kawakan Iya, di pemain Thailand. asingnya itu cuman 3 kayaknya sih kemarin tuh, kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Tapi ya apa namanya, kemarin mereka memang luar biasa mainnya, kita harus mengakui Iya. juga ya gitu. Bermain simpel tapi pasti mainnya. Ya, ya tadi sepak bola mereka benar-benar menerapkan sepak bola modern, seefektif mungkin, seefisien mungkin ya kan. Yang mana pokoknya yang penting bisa jadi Gol. gitu. Gitu. Nah tadi ngebahas soal Kurzawa, Bun. Kurzawa ini pemain yang sebenarnya pemain kelas atas sebenarnya. Dulu pernah main di Dulunya. PSG, iya dulunya. Di atas mana nih? PSG loh, Dulunya. pernah juara di PSG, main bareng Neymar. Tapi masalahnya dia ini 7 bulan nganggur nih tanpa Iya. klub ya. Ya. Nah kemarin kita lihat juga permainan dia juga kurang meyakinkan lah ya untuk ukuran pemain yang kelas Eropa. Nah menurut Bunda ini apakah ini jadi perjudian untuk Persib? Karena sebelumnya di Liga Kurzawa ini belum dimainkan, tapi debut malah di ACL. Ya, jadi kan memang mungkin ada beberapa pertimbangan dari seorang Bojan ya, bahwa mereka kan jadwalnya itu padat. Bang, di Liga, lalu kemudian harus main di ACL. Itu kan mau tidak mau Bojan harus melakukan rotasi gitu loh. Ya memang itu kebutuhan sih ya, kebutuhan kalau menurutku ya, mau tidak mau harus memainkan ini, karena juga ada beberapa opsi pemain-pemain yang cedera kan, yang tidak dibawa ke Thailand. Ya itu yang dia punya, dan dia ya tadi ya sekali lagi, kadang kan Bojan selalu memberikan kejutan ke kita gitu. Gak bisa ditebak ya itu orang Tidak ya. bisa ditebak gitu ya. Nah, berarti dia L susah ditebak ya, Bung? Ya. Kita menuju ke leg 2 nih yang akan dilangsungkan pada hari Rabu 18 Februari 2026 di GBLA di kandang Persib. Pastinya dukungan Bobotoh akan secara langsung dirasakan oleh tim Persib. Membiru banget ini ya. Membiru dan dipastikan full house karena Persib memang setiap bertanding selalu dipenuhi oleh Bobotoh di GBLA. Dan kejadian ini mengingatkan kita pertandingan Liga Champions antara Liverpool melawan Barcelona, di mana leg pertama Liverpool itu sama persis 3-0 kalah melawan Barcelona. Tapi di leg kedua Liverpool berhasil mengalahkan Barcelona dengan 4-0. Catatannya Liverpool pada saat itu mencetak gol cepat. Nah, menurut Bunda di leg kedua apa yang harus dilakukan tim Persib ini? Ya, yang pertama adalah memperbaiki jarak antar lini yang kemarin tuh terlihat ya, apalagi dari karena tadi ya fisik akhirnya mereka terlambat turun, sehingga jarak antar lini tuh terlalu jauh gitu. Dari terutama lini belakang. Yang paling penting adalah bagaimana seorang Bojak tuh bisa
menekan pemain supaya disiplin di lini pertahanan. Persib sering sekali seperti itu gitu ya. Mungkin di liga Oke. oke gitu, kuat ya. Tapi tadi sekali lagi yang kita lawan kan sekarang levelnya mungkin Ya, sudah berbeda. Dan ini adalah partai versus Ratchaburi ini kan partai gengsi, Ya. di mana masing-masing tim itu ingin menunjukkan dan ingin lanjut ke level yang lebih tinggi. Dan ini kan levelnya level Asia gitu. Dan berharap ketemu Ronaldo nih. Di tim Ya sebelah ya. kan? Jadi ini memang ujian buat mereka gitu loh. Jadi siapa yang menurutku kuncinya di lapangan tengah juga. Siapa yang menguasai lini tengah ya itu yang akan menang menurutku. Dan kalau nanti di GBLA Bojak bisa memperbaiki lini tengahnya dan memperbaiki disiplin di lini belakang, ya tidak menutup kemungkinan juga kita bisa membalikan keadaan gitu. Ya semoga bisa seperti Liverpool nih. Iya. Ya, ya. Aku masih ada keyakinan karena kita main di kandang dan Persib itu punya rekor tidak terkalahkan di kandang. Gitu. Di musim Berarti ini itu ya. salah satu modal bagus Bun ya. Ya. Itu jadi kalau kita lihat seperti Bunda bilang tadi ada masalah di pertahanan. Jadi nanti dimain di Persib Bandung nih, apakah Persib Bandung tuh harus mewaspadain pertahanan juga? Kan mereka butuh gol nih Bun. Apa mereka harus main keluar gitu? Gini, kan butuh gol bukan berarti lalu lalai gitu kan, terus lengah gitu ya terhadap, makanya transisi. Kalau kita perhatikan kemarin Ratchaburi main ya, pada saat mereka menyerang naik ke atas semua. Tapi pada saat bertahan, mereka bola direbut lawan dan mereka kembali ke lini pertahanannya itu sangat solid loh, cepat dan disiplin, terus solid gitu. Ya kelihatan bahwa mereka tidak bicara skill individu, tapi kekompakan timnya gitu loh. Ini kerja tim gitu. Jadi timnya itu benar-benar ya mereka bola kemana, mereka ke kanan, bola ke kiri, mereka ke kiri gitu. Jadi terlihat pola permainannya gitu. Nah itu yang kerjanya juga itu yang kemarin tidak terlalu terlihat di Persib. Walaupun sebenarnya secara ball position sekali lagi kita secara statistik ya ball position kita menang, shootnya juga kita banyak ya 16 dan shot on targetnya 6, sayang belum bisa dikonversi. Nah itu efektivitasnya. Dan kemarin itu kalau kemarin di pertahanan itu kemarin Teja tidak beberapa kali melakukan save mungkin lebih dari 3. Lebih dari kemarin 3. Itu ya. Mungkin lebih dari 3. Dan Persib diuntungkan dengan bukan libur ya. Ditunda ya partai Liga 1-nya Persib yang harusnya main di minggu ini ditunda. Jadi Persib ini punya kebugaran yang lebih dibanding Ratchaburi. Persib punya 7 hari waktu recovery. Ini sangat cukup ya untuk menghadapi Ratchaburi, di mana Ratchaburi di minggu ini bermain dia hanya libur 4 hari persiapan. Menurut Bunda ini berpengaruh nggak nanti kebugaran? Sangat. Jadi kuncinya cuma 2 menurutku ya. Satu di kebugaran dan mungkin pasti Bojan juga akan melakukan beberapa rotasi menurutku di starting 11 untuk tadi menjaga kebugaran itu supaya taktiknya bisa berjalan gitu. Yang kedua ya tadi disiplin masing-masing lini ya gitu ya, terutama di lini pertahanan dan lalu bagaimana menguasai lini tengah itu juga akan berpengaruh karena pertandingan ini siapa yang menguasai lini tengah. Kemarin kita terlihat bahwa kita kalah di lini tengah. Ya kan gitu loh. Ya tadi karena mungkin faktor fisik lalu kemudian juga keteteran kemarin itu. Sehingga juga terutama pada saat transisi dari menyerang ke bertahan ketinggalan kita kemarin gitu. Seperti tengahnya itu kalau udah maju aja sampai lupa ke belakang gitu. Lupa ke belakang gitu. Bukan lupa ke belakang tapi terlambat ke belakangnya gitu. Iya kayaknya udah kalah stamina kita. Iya. Makanya tadi aku bilang kayaknya terlihat bahwa fisiknya agak kurang kemarin. Berarti pengaruh itu nggak ada Klok sama Beckham di tengah ya? Iya, gitulah karena di liga pun Beckham sangat krusial posisinya. Dia berapa kali depan ya. Karena asis. Beckham itu kan pemain yang lincah ya dan kreatif. Dia tuh bisa
menusuk gitu. Ya, kanan kiri dia main Kemarin kan. kita nggak lihat dia kan dari tengah pun kadang-kadang Iya. dia juga berani gitu loh. Sehingga kadang-kadang keberanian dia itu bisa menghasilkan gol. Iya. Seperti waktu dia lawan Persija 1 menit. Nah kita berharap bisa ada menit-menit awal itu. Ya, gol cepat itu sangat penting ya untuk mengejar dan bisa merusak mental Iya. Ratchaburi Iya. juga. Down mereka jadi biasanya kan. Nah, di pertandingan ini juga mudah-mudahan Beckham sudah bisa dimainkan ya. Iya. Beckham sudah turun dan Dia cederanya parah nggak sih? Cedera hamstring biasa. ringan. Hamstring ringan ya. Dan Persib ini punya 3 striker ya. Ada 3 striker utama. Ada Andrew Jung, lalu Ramon, dan satu lagi yang baru nih Kastel. Menurut Bunda, prediksi aja. Siapa yang diturunkan di awal? Yang pasti Andrew Jung tetap pasti di awal dan si Raymond pasti di awal. Nah tinggal kita lihat apakah Kastel itu akan diturunkan atau tidak gitu loh. Karena menurutku si Kastel Masih butuh aku rasa adaptasi sih ya. dia akan tetap di super sub sih menurutku ya. Ataupun si Castelli nanti dicoba aja dulu di Liga 1 lebih kasih waktu banyak ya, Bung. Iya. Karena ini krusial banget ini untuk Persib, untuk fans-fansnya ini udah wah. Iya. 3-0 nih harus 4 nih, harus 4 nih, harus 4 nih kan gitu kan. Ya karena kemarin juga ada beberapa cuitan dari supporter Persib yang mengenai Bergwinho yang banyak membuang-buang peluang ya. Iya. Sehingga Andrew Jung jarang mendapatkan bola, Iya, jarang mendapatkan umpan. Karena Andrew Jung ini striker yang finisher ya, bukan yang Dia mengutak-atik pure ya. number 9 ya? Iya. Kalau supply bola yang nggak ada, jadi nggak bisa dia. Dia model-model Higuain di Argentina Iya, ya. betul, ya. Kalau nggak dapat bola ya udah. Nah, itulah. Nonton doang. Bergwinho ini sering buang-buang peluang dengan Iya. tembakan yang melebar, tidak memberikan umpan. Ya. Seperti tadi di awal kita bahas, Persib membutuhkan 3 gol minimal dan 4 gol untuk memenangkan pertandingan untuk lolos ke babak 8 besar. Nah, di ACL ini tidak ada gol kandang dan tandang, jadi yang dihitung adalah agregat Seberapa unggul ya? murni ya. Jadi misalkan nanti di GBLA Persib kebobolan 1 gol tapi mencetak 4 gol, itu masih imbang. Iya, extra Ada time. extra time. Tenang 6-1 ini. Amin. 6-1 ini. Persib banget ini. Ya, setelah Persib di ACL yang sedang berjuang di ACL, kita kembali ke Liga Domestik, Liga kesayangan Indonesia, Liga kesayangan kita semua. Di Liga 4 ya sangat banyak perhatian ya dari seluruh masyarakat, tapi bukan soal prestasi ini. Soal tendangan kungfu lagi, kericuhan lagi Liga 4. Dan baru-baru ini ada wasit yang dikeroyok di pertandingan Rembang di Rembang. Nah Bunda, aku udah nggak bisa ngomong nih soal. Sedih banget lihat sedih. Gimana Bun? Menurut Bunda nih Liga 4 yang makin hari kita dengar beritanya tuh yang nggak enak Ada aja, terus. ya. Ya. Gimana ya? Liga 4 ini kan gini ya. Kan Liga 4 itu kan operatornya kan adalah Asprof masing-masing daerah ya. Tapi kan Asprof itu juga masih di bawah naungan PSSI. Sebenarnya Liga 4 kita ini adalah cerminan, kan Liga 4 ini kan adalah pintu masuk pemain-pemain yang ingin menginjak ke Profesional. profesional. Artinya Liga 4 kita ini adalah gambaran besar ekosistem sepak bola kita sekarang. Ya kan? Dimana tidak ada kurangnya sportivitas, ya kan? Mungkin juga kualitas wasit juga bisa juga menjadi masalah, ya kan? Yang akhirnya menyebabkan kericuhan, menimbulkan kericuhan. Lalu kemudian juga kalau aku melihatnya, ya inilah kalau pada saat dimana sepak bola Indonesia tidak dibangun ekosistemnya dari bawah dan dari grassroots dan usia dini. Ya. Karena sportivitas itu harus diajarkan
pada saat mereka di usia dini. Iya, Lawang usia dininya aja dipaksa kadang-kadang yang nyuri umur lah, ya kan, yang harus menang, dan orang tua juga berpengaruh, Bang, gitu loh. Iya, Nah, benar-benar. ini tercermin di Liga 4 gitu. Jadi ya di luar mungkin ada isu-isu, Liga 4 ini adalah apa ya? Liga teknologi ya, Bun? Liga ya Liga Teknologi di setting mulu malah. Iya, makanya gitu loh. Waduh. Jadi Waduh. ya itu ya, di luar daripada isu-isu adalah settingan, Ya, pengaturan skor. semoga enggak lah ya. Karena kan Liga 4 ini dimulainya aja, undiannya aja udah masalah. Nah, itu dia. Waktu Dari undian awal aja ya. udah masalah. Iya. Ya kan? Gitu loh. Dan sampai saat ini nggak ada tindak lanjutnya kan gitu. Tuh. Panggil sekarang Liga 4 Liga Nah, teknologi. ini sebenarnya warning buat federasi kita sih, sebenarnya Liga 4 ini ya gitu loh. Di saat Liga 1-nya dipoles, tapi Iya. di bawahnya nggak Ya. keurus sih. Apalagi Liga 4 ini nanti kan ada nasionalnya kan gitu kan, akan masuk ke nasional gitu kan. Ya sekarang gini, bagaimana mereka mau menjadi atlet sepak bola yang bisa panjang kalau cara bermainnya seperti ini. Iya. Ini kan sangat berbahaya, Bahaya. akan mematikan karir. Jadi Liga 4 ini sebenarnya sebagai jenjang untuk ke karir selanjutnya, atau menjadi arena Akhir. untuk mengakhiri karir Iya, seorang pemain. betul. Gitu loh. Dan kedua-duanya, Ya Bun. tadi, ada yang karena cedera, lalu kemudian yang melakukan. Kena Akhirnya hukum. kan nih seperti ini, seperti sekarang nih kan bermain, dilarang bermain seumur hidup. Akhirnya kan mematikan karirnya Dia juga. sendiri. Nah, mau sampai kapan pertanyaannya? Iya. Ya kan? Apakah federasi mau lepas tangan karena dengan alasan ini kan daerah masing-masing? Ada beberapa komentar, ini kan bukan tanggung jawab federasi, bukan tanggung jawab PSSI, karena ini kan operatornya adalah Asprof. Tapi harusnya kan federasi Pertanyaan sebagai supervisi kan. Sebentar, pertanyaan saya loh, Asprof itu di bawah siapa? Apakah dia ada otonomi federasi di sana? Karena Asprof tetap di bawah PSSI. Sumber dananya dari mana emang? Iya kan, sourcesnya mereka, emang mereka nggak dapat kucuran dana dari PSSI. How come bilang bahwa itu tidak ada urusan sama PSSI? Gitu. Iya. Jadi jangan untuk federasi jangan pas ada masalah tiba-tiba ini kan urusan sana ya kan Bun. Pas pembagian piala aja lu pada paling depan. Ya kan emang kebiasaan. Oh gitu. iya biasa gitu ya. Nggak ngurusin futsal aja tiba-tiba nongol di futsal. Aku gak ikut-ikut ya, aku gak bahasa gitu nih. Aku juga lagi nunggu kan kemarin kan federasi kan melalui juru bicaranya Mister itu Yes. Ya Mister itu. Absolutely. mengatakan bahwa PSSI berperan banyak lah kemarin di AFC Futsal FFI kemarin ya. Di AFC futsal ya. Ya kita tunggu, mudah-mudahan juga berbicara banyak untuk bonus untuk pemain-pemain Itu dia. Yang raih, futsal ya yang sudah masuk, udah final. meraih prestasi yang luar biasa, masuk final, rankingnya naik, lawan yang nggak kalah, dan benar-benar permainannya keren banget. Aku kebetulan nonton kan Luar kemarin biasa. di sana, Dan itu kabarnya menjadi final yang paling yang seru. paling seru dan Iya. yang paling berat buat Iran. Iya, betul. Kita kebobolan sampai 5 gol Bun. Ya kan? Iya, iya. Dan Iran belum This is pernah the sampai first time. perpanjangan waktu. Iya, iya, this is the first time. Iya. Gitu loh. Nah, ngomong-ngomong futsal itu sebenarnya perjalanan timnas futsal ini panjang dan Iya. berliku sebenarnya. Yang paling tahu mungkin di awal adalah Koci. Iya. Coach Justin Laksana. Idolanya Bung Keci. Dari mulai gak ada dana katanya Bun ya. Iya. Dari mulai gak pakai dana. Jadi apa namanya? Aku tuh berharap 2026 ini benar-benar federasi melakukan evaluasi besar-besaran, perbaikan besar-besaran ya untuk sepak bola Indonesia ke depan. Ya dimulai Liga 4-nya tolong diperhatikan lah. Harus tegas dan harus jelas gitu loh. Iya, betul. Harus jelas rules-nya, rule of the game-nya. Lalu kemudian juga mungkin harus ada edukasi aturan permainan kepada para pemainnya, pada para atletnya. Kadang gini Bun, pemain-pemain sendiri nggak tahu Nggak law of paham the game. aturannya, Iya. yes. Nggak tahu. Nggak paham, Dia nggak paham protes-protes aturannya. wasit, padahal dia nggak tahu itu sebenarnya. Nah, Dalam itulah. artinya tuh harus menang, harus menang. Makanya mungkin ada baiknya PSSI juga melalui perpanjangan tangannya di daerah-daerah ya,
itu harusnya melakukan edukasi lah kepada pemain-pemain di Liga 4 yang mungkin baru masih tahap amatir ya mau. Tapi kan ini yang akan menjadi batu loncatan mereka untuk masuk ke gerbang profesional. Iya. Nah, tapi kalau tidak diedukasi aturan mainnya ya kan akan selalu berakhir seperti ini Iya, karena perbedaan pandangan dari sisi wasit maupun Pemain. dari sudut pandang pemain. Lalu lebih tambah kacau lagi pada saat supporter ikut turun, Nah, itu dia. ikut campur tangan gitu. Jadi ya sulit gitu. Ya karena kemarin kejadian di Rembang itu awalnya adalah gol yang dianulir, Iya. tendangan salto yang hampir Iya, mengenai iya. kepala itu kan. Nah Bukan penjelasan, hampir kayaknya tuh udah itu ya, kena deh. penjelasan Nyerempet dikit dari lah. wasit Torik Alkatiri itu memang harus dianulir karena itu Iya. udah pelanggaran ranahnya. Makanya dari point of view-nya wasit secara rules mungkin mereka merasa itu udah benar. Tapi pemain ya kan Ya, nggak yang terima. yang yang mungkin juga dia tidak paham aturan main. Itu harus selalu diupdate. Mungkin ada perubahan-perubahan kayak posisi offside kan Offside, ada berubah, perubahan ya, kan betul. gitu loh. Jadi mungkin itu menjadi kewajiban federasi sih menurut aku, bukan masalah itu Asprof gitu. Karena kan ya harus ada tim yang memang mengedukasi itu gitu loh. Karena kita itu kan pemain-pemainnya belum semua tahu gitu loh aturan mainnya. Apalagi kan Liga 4 ini belum profesional ya, Iya, mereka masih butuh banyak bimbingan juga, butuh banyak workshop mungkin dibuat Iya. workshop untuk memberitahu bahwa aturannya seperti ini. Dan kadang juga kejadian-kejadian di lapangan, panasnya di lapangan ini berpengaruh ke supporter kita yang masih belum dewasa juga. Wah, sama Iya, 19-12. Ya makanya tadi aku bilang ini aku nggak tahu ya di federasi bidang apa sih yang menaungi ini gitu loh. Tapi aku rasa ada baiknya Liga 4 itu semua stakeholdernya diedukasi deh kayaknya. Ya entah wasitnya, entah pemainnya, entah pelatihnya, entah bahkan pengurus-pengurus di Asprofnya sendiri supaya ini tidak menjadi silang sengketa gitu loh. Iya. Yang akhirnya menjadi satu kericuhan dan berakhir menjadi physical touch ya gitu loh. Jatuhnya korban jiwa juga. Ya gitu loh. Itu kan yang kita tidak mau Iya. gitu. Ya, Bunda, kita tadi mau ngebahas Liga 4 yang penyelenggaranya adalah Asprof, ya. Dan sekarang PSSI ini menunda seluruh kongres pemilihan ketua di Asprof dan menjadikan ketua Asprof ini ditunjuk langsung oleh PSSI. Pandangan Bunda gimana? Iya. Nah, kalau tadi kita bicara masalah Liga 4 ya. Kan itu operatornya adalah Iya. Asprof. Nah, pada saat seperti sekarang ini yang menjadi sulit adalah karena banyak beberapa Asprof di Indonesia itu kemarin tuh berakhir masa jabatannya. Jakarta, DKI bahkan udah berapa lama dia nggak punya ketua Asprof, gitu loh. Nah, ini kan masalah organisasi, tata kelola organisasi. Sekarang ini ada beberapa daerah yang akhirnya sekarang kan ditunda untuk kongres daerahnya. Yang kemarin harusnya di November itu kemarin mereka sudah kongres. Dan bahkan beberapa daerah itu tahapan-tahapan untuk pencalonan dan sebagainya itu sebenarnya udah selesai. Tapi kan ternyata tiba-tiba keluarlah surat dari PSSI untuk menunda pemilihan ketua Asprof yang baru atau kongres daerah. Aku juga nggak tahu apakah dengan alasannya kemarin itu adalah masalah karena adanya bencana. Di Aceh kemarin ya, Aceh Medan Sumatera. Jadi ditunda dulu karena pasal itu. Iya. Tapi menurutku alasan yang tidak make sense sih. Ini sorry ya. Tapi menurutku tuh alasan yang tidak masuk akal karena kan tidak semua daerah yang harusnya diganti
terkena bencana. Terdampak. Iya. Mungkin Sumatera oke lah. Tapi yang Jawa, bahkan yang jauh-jauh DKI? Iya kan, entah di Jawa lah, artinya Jawa atau mungkin di Kalimantan atau itu kan tidak ada dampaknya gitu loh. Terus apakah urgensinya untuk menahan ya atau memending itu gitu, menunda itu. Nah, masalahnya adalah kan sekarang akhirnya federasi menunjuk exco untuk menjadi PJS di provinsi Asprof kan. Bahkan ada 2 exco itu yang pegang 2 atau 3 daerah gitu loh. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Ya, balik modal. Maksudnya sampai ini Bu. Iya kan? Masalahnya sampai kapan ini akan ditunda? Apakah sampai 2027? Nah, ya kan gitu. Apakah kan akhirnya mengundang pikiran-pikiran kotor dari netizen ya kan, atau dari pikiranku kotor banget. Apakah ada masalah kepentingan politiknya kah? Ya kan, ini masih didugaan gitu loh. Karena tadi sekali lagi masalah komunikasi publiknya PSSI di 2026 sampai at least sampai Februari ini ternyata masih belum berubah juga gitu loh. Tidak ada penjelasan yang logis gitu ya. Kenapa harus ditunda gitu. Sementara itu kan urgent. Karena apa? Karena tadi untuk program gitu loh. Nah, sekarang apakah exco itu kan hampir sebagian mungkin semua tidak berada di daerahnya itu. Betul. Kan gitu loh. Sehingga kan tidak akan efektif untuk mengurus Asprof tersebut gitu kan. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Ya kan? Ya, tadi dan tidak 2027. Ada penjelasan yang resmi, penjelasan yang apa namanya? Yang runut, yang detail gitu ya mengenai hal ini juga gitu. Jadi ya kita lihatlah nanti seperti apa. Aku nggak tahu maksudnya apa, urgensinya apa untuk menunda ini gitu kan? Karena ini kan penting gitu. Iya. Ini kan bagaimana roda organisasi bisa berjalan dengan baik kalau perangkatnya itu nggak segera diperbaiki gitu. Iya. Dan program-program di daerah juga sangat berpengaruh dari Asprof tentunya kan. Iya. Seperti tadi Liga 4 yang jika Asprofnya masih manajemennya masih kurang ya outputnya pasti akan seperti yang terjadi di Liga 4 ini gitu. Iya. Tapi mungkin ya Bunda, mungkin ditunda ini pemilihan Asprov dan Esko ini turun ke tadi bisa 1, bisa 2 yang dipegang kan. Mungkin biar itu para Esko membimbing dulu Asprov tadi. Dibimbing biar jadi lebih baik gitu Bun. Mungkin kita pikiran baik aja nih. Gitu ya Pak ya mungkin. Iya. Dalam hati gua gitu sebenarnya nih. Mungkin biar lebih baik Bun. Kok baru sekarang dibimbing? Salah. Iya ya, kok baru sekarang dibimbing. Dulu kemana aja? Bikin bimtek aja kalau perlu bimbingan. Dibimbing Bu, biar ke jalan yang lurus mungkin. Dulu belok mungkin. Ya enggak. Ya memang sulitnya ya. Kan memang Asprof ini seksi untuk pemilihan ketum PSSI karena memiliki suara. Asprof itu adalah voter. Iya kan. Jadi ini kan salah satu yang dulu aku pernah sampaikan, menurutku sebenarnya kalau saja bisa dirubah yang namanya statuta PSSI, kalau bisa dirubah ya, aku mengusulkan untuk meniadakan Asprof sebagai voter. Karena Asprof ini kan adalah kepanjangan tangannya federasi untuk di daerah-daerah, di mana juga sumber dananya adalah di drop oleh federasi, sebagian ada yang di drop oleh federasi, artinya masih menerima anggaran dari PSSI. Lalu dia juga sebagai voter, maka akan terjadi tabrakan kepentingan atau apa namanya konflik of interest. Ya, pasti itu. Yang tidak, menurutku tuh tidak akan berakhir baik gitu. Kenapa? Karena ya tadi ya, dana dikasih,
Iya kan? Terus pasti akan ada timbal balik pada akhirnya. Itu hanya menurut isu yang beredar bahwa kalau yang namanya ini isu ya, ini disclaimer dulu, isu yang beredar bahwa akhirnya hanya jadi ini saja gitu, membuat membuat biaya pemilihan ketua PSSI itu menjadi sangat besar. Tuh. Gitu loh. Ya seperti politik-politik. Iya, jadi kayak ada isu money politik lah dan sebagainya ya gitu loh. Ini sekali lagi isu ya. Menurut keyakinan saya gitu. Iya, harus ada kata-kata gitu, Bu. Iya. Nanti payah lagi. Nanti mau disenyap lagi kita dibuat. Udah nih handphone gue mau Mau disenyap ya handphone. seperti itu sih Bang. Iya. Gitu. Ya memang pemilihan ketum ini masih 1 tahun lagi ya. Yeah. 2027 akan ada pemilihan ketum. Tapi yang ditakutkan oleh Bunda Erika tadi soal penundaan Asprof, ketua-ketua Asprof ini takutnya ada berhubungan ke agenda pemilihan ketua umum gitu. Ya gini, sebenarnya apakah sulitnya federasi menjelaskan itu secara tartil Iya. gitu loh, secara transparan gitu loh, maksudnya apa sih gitu loh. Karena kalau yang tadi disampaikan adalah bahwa karena adanya bencana di Sumatera atau ya bencana Sumatera ya, sehingga menimbulkan akibat beberapa Asprof itu dipending untuk kongresnya. Tapi kan itu kan hanya terjadian di Sumatera. Lalu kenapa yang di Jawa, di luar Sumatera ikut-ikutan dipending gitu? Iya. Ada berapa sih? Ada berapa provinsi ya? Bisa dicek nggak? Nah, jadi ada 17 provinsi yang ditunjuk sebagai ditunjuk PLT sementara ini gitu loh. Salah satunya Pak Sumarji yang di Lampung. Lampung ya. Nah, masalahnya adalah di situ ditulis sampai waktu yang tidak ditentukan gitu loh. Iya. Nah, pertanyaannya sampai kapan? Iya. Jadi tadi ada waktu yang tidak ditentukan, kita ke peraturan supporter away nih sekarang. Yang mulai kendor kayaknya nih ya. Peraturan yang dibuat PSSI yang katanya dari FIFA tapi ternyata FIFA bilang enggak gitu. Akhir-akhir ini kita sudah melihat banyak supporter tim Liga 1 yang sudah terang-terangan away ke kandang lawan. Nah, menurut Bunda aturan larangan away ini seharusnya gimana sih Bun? Harus dicabut atau ya biarin aja lah biar dapat denda gitu? Iya, enggak loh. Sekarang ini kan sebenarnya pertama aku nggak tahu waktu itu kan infonya karena ada surat dari FIFA masalah penundaan itu, tapi kan ternyata Enggak. tidak ada. Ya mungkin pertimbangan dari PT I-League ya sekarang namanya. Itu kan mungkin ya dari faktor keamanan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kan itulah perlunya transparansi gitu loh. Maksudnya harusnya federasi itu dari sekarang tuh sudah bisa mentargetkan sampai kapan sih ini gitu loh. Nah, while ini ditargetkan, apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi supporter ya kan? Seperti apa strateginya gitu supaya sepak bola kita ini bisa benar-benar menjadi industri. Dan industri yang namanya sepak bola menjadi industri tidak bisa dipisahkan dari supporter gitu loh. Karena mereka kan yang beli tiketnya gitu loh. Yang beli merchandise-nya dan sebagainya lah. Nah, oke, tapi kan banyak sponsor. Loh, sponsor itu ya kan karena masih banyak yang nonton. Tapi kalau misalnya nanti supporternya ternyata yang nonton di lapangan, di stadion itu sedikit atau apa ya lama-lama sponsor juga bisa kabur gitu loh. Ya kan gitu. Jadi ini semua berkaitan. Nah, ini yang namanya nanti akan menjadi sebuah ekosistem. Dan ini tugas siapa untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia supaya bisa ekosistem yang bersih, yang kualitasnya baik, itu tugasnya federasi gitu. Nah, ini yang aku belum lihat gitu loh.
apa sih rencananya PSSI di eranya Pak Ete ya, gitu loh. Yang mau habis ini. Yang sudah tinggal 1 tahun nanti ya. Cepat banget ngomongnya Itu dong. apa gitu loh, yang akan legasi apa yang akan ditinggalkan untuk next period Selain naturalisasi ya. selain naturalisasi ya gitu. Ekosistem ya mulai dari tadi ya sekali lagi liganya dari Liga 1, 2, 3, 4, kompetisi pertandingannya, kompetisinya juga hanya cuman liga saja kan gitu. Kita negara berpulau. Sehingga ya itu tadi, sehingga akhirnya kebijakan 11 pemain asing itu menjadi kontroversial. Karena apa? Sebenarnya bukan masalah pemain asingnya, tapi kurangnya kompetisi sehingga pemain lokal kita Kurang. akhirnya tidak punya tempat gitu loh untuk bisa menunjukkan skillnya gitu ya, menunjukkan performanya gitu. Padahal sekarang sering ditonton John Herman ya. Iya, iya kan akhirnya John Herman nonton kalau yang Pemain lainnya asing. pemain asing, yang ditonton pemain asing. Paling kan 1-2 saja yang pemain-pemain lokal kita gitu loh. Nah itu harus jadi perhatian lah menurutku untuk orang-orang yang ada di federasi gitu loh untuk kedepannya. Ya, Edison, itu tadi obrolan menarik kita tentang ACL tadi. Persib persiapan di 16 besar laga home di GBLA, di mana laga berat sudah menanti Persib Bandung dan harus membalas 3 gol. Lalu tadi kita membahas Liga 4, membahas penundaan Asprof, dan juga tadi ada larangan away yang sudah mulai terang-terangan sedikit. Para supporter sudah mulai memberontak dari aturan larangan away. Tapi menurut saya larangan away itu memang harus cepat-cepat dicabut daripada kucing-kucingan, daripada menghasilkan denda. Lebih baik dicabut aja lah Pak, biar klubnya juga dapat untung dari penjualan tiket. Oke Bunda, terima kasih banyak. Oke, thank you. Udah ngobrol-ngobrol lagi bersama kita nih, karena Dari Indo banget nih. iya akhir-akhir ini ngobrolnya sama orang-orang penting mulu. Ya, enggak lah. Biasa pemain belakang itu ya gak ditengok sama pemain depan. Iya, kita mulai ditinggal. Iya, pemain cadangan. Iya. Oke, jangan lupa Etizen untuk hype, komen, like, dan subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial kita di Instagram dan di TikTok. Salam olahraga, semangat juara! Yeah. Kala itu hati gaduh, duniaku seakan runtuh. Ku tak tahu harus malu atau butuh hadirmu. Dan kau datang menerangi jalan untuk menuju pelangi. Banggakanku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku hadirmu. Bahagiaku tak pernah kuduga jalan ini, seluruh tangis dan jeritan hati kau jadikan senyum dan bahagia saat ku gelisah dan hilang arah. Dan kau datang memberi terang jalan untuk menuju pelangi. Banggakan aku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku mati. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai.
Duniaku seakan